Selamat siang para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok RP Sosial Humaniora 11 yang beranggotakan saya, Konel Sendo Gabriel Kurniawan, Saya Francesco Gabriel Nesto Pedro Pereira. Dan saya Nicholas Adi Darius. akan mempresentasikan tentang pengaruh apresiasi akademik dan non-akademik pada motivasi berprestasi siswa kelas 9 Kursus Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Selamat menyaksikan. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang 4 hal. Pertama, dahuluan. Kedua, metode penelitian. Ketiga, hasil dan pembahasan. Dan keempat, penutup. Pendahuluan penelitian. Pada pendahuluan ini, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka konseptual, dan teori yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah latar belakang. Selanjutnya, latar belakang kami memilih penelitian ini adalah karena adanya Hari Apresiasi di Kolese Canisius. Kolese Canisius merupakan sekolah yang sangat menghargai prestasi akademik non-akademik siswa, sehingga siswa yang berprestasi diberikan penghargaan pada Hari Apresiasi dalam bentuk sertifikat. Lalu kami juga ingin meneliti ini karena adanya perbedaan tingkat motivasi siswa. Siswa memerlukan motivasi berprestasi karena dengan adanya motivasi berprestasi muncul keinginan dan usaha melakukan aktivitas belajar dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, kemudian adalah permasalahan pada penelitian kami. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama 1 kali pada penerimaan laporan nilai tengah semester ganjil tahun 2022-2023, kami menemukan terdapat siswa yang laporan nilainya kurang memenuhi syarat sekolah, dan juga ada siswa yang mendapat masalah pada sikapnya, sehingga orang tuanya dipanggil untuk berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Dan dari situ juga kami menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat motivasi pada setiap siswa, dan beberapa siswa mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Selanjutnya, dari latar belakang dan permasalahan ini, kami memiliki tujuan pada penelitian kami, yaitu untuk pertama, mengetahui tingkat pengaruh apresiasi akademik dan non-akademik pada motivasi berprestasi siswa kelas 9 Kolese Canisius, dan yang kedua, mengetahui bagaimana perbedaan motivasi berprestasi bagi siswa yang pernah mendapatkan apresiasi dan siswa yang tidak mendapatkan apresiasi baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, kemudian adalah kerangka konseptual. Sebelum ini, pertama-tama kita akan mengenal arti dari apresiasi dan motivasi berprestasi. Apresiasi menurut Git Sudarmo tahun 2000 adalah proses memperhatikan, memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Motivasi berprestasi menurut Atkinson 1982 adalah kecenderungan individu untuk berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi tujuan, baik sukses maupun gagal. Selanjutnya, kemudian ada teori yang akan kami gunakan pada penelitian kami, yaitu karakteristik orang termotivasi belajar yang ditulis bukunya oleh Hamzah 2008 dan Sardiman 2011. Kedua teori tersebut menjelaskan karakteristik orang termotivasi belajar antara lain adanya keinginan berhasil, adanya dorongan untuk belajar, adanya cita-cita masa depan, adanya penghargaan belajar, tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan belajar, tekun dalam menghadapi tugas,
serta senang dalam membacakan soal-soal. Kemudian kami juga menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal penelitian kami. Jumlah sampel minimal rumus Slovin adalah sebanyak 65 orang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, kami membahas tentang 5 bagian. Pertama, metode penelitian. Kedua, pendekatan yang digunakan. Ketiga, teknik pengumpulan data. Keempat, instrumen penelitian. Dan terakhir, teknik pengolahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, kondisi, pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang motivasi berprestasi siswa kelas 9 Kausa Kanisius tahun ajaran 2022-2023, lalu kemudian dari data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis. Pendekatan yang digunakan kelompok adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung dari pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sehingga kami meneliti populasi atau sampel, lalu kami menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian untuk menganalisa data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis dan juga menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan kelompok adalah kuesioner. Pada kuesioner, terdapat skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat seseorang atau sekelompok tentang sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Skala Likert terdapat 4 pilihan. Pertama, sangat sesuai dengan 4 poin. Kedua, sesuai dengan 3 poin. Ketiga, tidak sesuai dengan 2 poin. Dan sangat tidak sesuai dengan 1 poin. Pertanyaan dari skala Likert diambil dari ciri-ciri orang yang termotivasi yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan, di mana dibuat pernyataan dari masing-masing ciri-ciri orang yang termotivasi. Misalnya, seperti dari indikator, tekun dalam menghadapi tugas. Maka, misalnya, saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kelompok kami juga menggunakan skala Goodman, yaitu skala yang digunakan yang ada 2 pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut merupakan pilihan iya atau tidak. Contohnya seperti pertanyaan, saya pernah menerima apresiasi akademik atau non-akademik pada kelas 7 semester 1 di Kausa Kanisius. Lalu responden bisa menjawab iya atau tidak. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Google Forms sebagai kuesioner dan Google Sheets sebagai rekap data. Pada penelitian ini, kami menggunakan Google Forms sebagai kuesioner untuk membuat kuesioner lebih mudah dan kuesioner tersebut disebar kepada teman-teman Kanisian kelas 9. Lalu, data responden yang mengisi kuesioner tersebut akan masuk ke dalam Google Sheets sebagai rekap data, di mana rekap data tersebut berisi data dari setiap responden. Teknik pengolahan data adalah dengan teknik statistik sederhana atau dan deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, tabulasi. Data dari Google Forms dimasukkan ke dalam Google Sheets. Lalu, pada Google Sheets berisi banyak tabel data
yang berisi responden dari masing-masing yang berisi data responden. Kedua, kategorisasi. Kami menggunakan kategorisasi hipotetik, di mana kami mengkategorikan data dengan mengumpulkan hasil tabulasi berdasarkan tingkat skor. Yang ada 5 tingkat skor. Pertama, sangat tinggi. Kedua, tinggi. Ketiga, sedang. Keempat, rendah. Dan kelima, sangat rendah. Dan ketiga, yaitu langkah terakhir, kami melakukan analisis dari hasil kategorisasi dari masing-masing responden, lalu kami membuat kesimpulan dari hasil analisis untuk kemudian dibahas. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dengan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Setelah kami melakukan teknik pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, kami mendapatkan 3 hal berikut. Yang pertama adalah hasil analisis data mengenai pengaruh apresiasi akademik dan non-akademik pada motivasi berprestasi siswa kelas 9 Kolose Kanisius tahun ajaran 2022 dan 2023. Lalu, yang kedua, terdapat hasil analisis data mengenai motivasi bagi siswa yang pernah mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Yang ketiga, hasil analisis data mengenai motivasi siswa yang tidak pernah mendapatkan apresiasi akademik maupun non-akademik sama sekali. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hasil analisis data mengenai pengaruh apresiasi akademik dan non-akademik pada motivasi berprestasi siswa kelas 9 Kolose Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Setelah kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form, kami mendapatkan sebanyak 91 responden atau 50% dari total 182 siswa kelas 9 Kolose Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Lalu dari 91 responden tersebut, kami menemukan sebanyak 15 individu atau 16,50% merasakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang sangat tinggi pada motivasi prestasi mereka. Lalu terdapat sebanyak 50 individu atau 54,90% dari 91 responden merasakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang tinggi pada motivasi prestasi mereka. Lalu sebanyak 23 individu atau 25,30% dari 91 responden merasakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang sedang untuk berprestasi, untuk mendapatkan prestasi merupakan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu terdapat 3 individu atau 3,30% dari 91 responden merasakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang rendah pada motivasi berprestasi mereka. Dan hal yang cukup memuaskan dalam penelitian ini adalah tidak adanya individu yang tergolong merasakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang sangat rendah. Selanjutnya adalah hasil analisis data mengenai motivasi bagi siswa yang pernah mendapat apresiasi akademik atau non-akademik. Dari 91 responden sebelumnya, terdapat sebanyak 75 individu atau 82,42% siswa yang pernah mendapatkan apresiasi akademik maupun non-akademik. Angka tersebut sudah terbilang tinggi karena sudah jauh melewati jumlah minimal sampel yang harus kami teliti, yaitu 65 individu. Kemudian, dari 75 individu tersebut, kami mendapatkan sebanyak 13 individu atau 17,33% dari 75 individu memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu untuk poin yang ketiga, terdapat sebanyak 44 individu atau 58,67% dari 75 individu memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu untuk poin yang ketiga, terdapat 17 individu atau 22,67% dari 75 individu memiliki motivasi yang sedang untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu hanya terdapat satu individu atau 1,33% dari 75 individu yang memiliki motivasi yang rendah untuk mendapatkan
rendah. Selanjutnya, yang terakhir dari hasil dan pembahasan ini adalah hasil analisis data mengenai motivasi bagi siswa yang tidak pernah mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik sama sekali. Ya, untuk poin yang pertama, terdapat 16 individu atau 17,58% dari 91 responden yang tidak pernah mendapatkan apresiasi akademik maupun non-akademik sama sekali. Terdapat sebanyak 2 individu atau 12,50% yang tergolong memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu terdapat 6 individu atau 37,50% dari 16 individu yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan apresiasi akademik ataupun non-akademik. Terdapat pula 6 individu atau 37,50% dari 16 individu yang memiliki motivasi yang sedang untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Motivasi yang rendah untuk mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Lalu sama seperti sebelumnya, tidak ada satupun individu yang memiliki motivasi yang tergolong sangat rendah. Selanjutnya adalah bagian penutup. Dalam bagian penutup ini adalah kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan setelah melakukan penelitian ini. Dan juga saran yang kami dapatkan dari penelitian ini. Untuk kesimpulan yang pertama adalah sebanyak 54,90% atau 50 individu dari 91 responden menyatakan bahwa apresiasi akademik dan non-akademik memiliki pengaruh yang tinggi pada motivasi berprestasi rata-rata siswa kelas 9 Kolese Kanisius. Angka tersebut sudah terbilang tinggi dan cukup memuaskan karena sudah melewati 50%. Lalu, untuk kesimpulan yang kedua adalah dalam penelitian ini bisa dibuktikan bahwa siswa yang pernah mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik. Dan dengan penelitian ini harapannya motivasi bagi siswa yang belum pernah mendapatkan apresiasi akademik ataupun akademik sama sekali bisa terus meningkatkan motivasi mereka sehingga untuk kedepannya bisa mendapatkan apresiasi akademik atau non-akademik dan eh, prestasi-prestasi yang lainnya. Lalu untuk poin yang ketiga, sebagai saran, disarankan bahwa sekolah kalau Sekalisius lebih memotivasi para siswanya lagi untuk berprestasi karena adanya sarana apresiasi akademik dan non-akademik, serta sistem klaim poin yang bisa dibuat menjadi lebih mudah dan cepat bagi para siswa, sehingga bisa menimbulkan lebih banyak kanisian yang bisa mendapatkan apresiasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun penelitian ini. Sekian presentasi dari sosial kelompok sosial humaniora 11. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan pada hadirin sekalian. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya dan bisa memotivasi kita semua untuk mendapatkan apresiasi dan prestasi lebih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ad Maiorem Dei Gloria.